Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan beraktivitas kembali anak-anakku sekalian. Ketemu lagi dengan Pak Mulyana. Kali ini kita akan memasuki pembelajaran 2 di tema 2, subtema 1, yaitu tentang cara tubuh mengolah udara bersih. Yuk kita simak anak-anak kelas 5. Kegiatan pembelajarannya, dengan menggali teks, siswa mendeskripsikan organ pernapasan pada manusia. Siswa juga mampu menyebutkan informasi terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa, atau bagaimana, mengapa, dan seterusnya. Siswa membuat bagan, menjelaskan bagan cara kerja organ pernapasan manusia. Lalu dengan menyimak penjelasan dan mencermati teks, siswa mampu menjelaskan ciri lagu bertangga nada mayor. Mampu juga mengikuti teks lagu dan bermain alat musik sederhana. Kompetensi yang dikembangkan, sikap percaya diri di depan kelas, dan cermat. Pengetahuannya, informasi pada teks terkait pertanyaan, kata tanya apa, di mana, kapan, dan siapa. Organ pernapasan dan fungsinya pada manusia, serta ciri-ciri lagu bertangga nada mayor. Keterampilan mampu menyajikan informasi pada teks terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa. Membuat bagan tentang organ pernapasan manusia, serta mampu bermain alat musik sederhana. Pemetaan kompetensi dasarnya kali ini ada muatan IPA, Bahasa Indonesia, dan juga SBDP. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, dengan menggali informasi dari teks bacaan, siswa mampu mendeskripsikan organ pernapasan pada manusia. 2. Dengan membaca teks, siswa mampu menyebutkan informasi dengan pertanyaan apa, di mana, bagaimana, kapan, mengapa, dan siapa. Dengan membuat bagan, siswa juga mampu menjelaskan cara kerja organ pernapasan manusia. 4. Dengan menyimak penjelasan dan mencermati teks informasi, siswa mampu menjelaskan ciri-ciri lagu bertangga nada mayor. Dan yang kelima, dengan mengikuti teks lagu, siswa mampu bermain alat musik sederhana. Yuk, kita simak bagaimana sih sistem pernapasan pada manusia. Manusia bernapas memasukkan udara ke dalam tubuh. Udara yang mengandung oksigen dong tentunya. Kenapa oksigen? Karena dibutuhkan untuk mendapatkan energi dari makanan. Energi itulah yang kemudian menggerakkan semua proses kehidupan pada manusia. Nah, organ pernapasan manusia apa saja? Hidung Ingat itu, ada hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru. Nah, ini urutannya ya. Jadi udara itu masuk pertama melalui hidung lalu mengalir ke dalam rongga hidung. Nah, di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut pendek dan tebal untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Selain disaring, udara yang masuk dilembabkan oleh selaput hidung. Setelah melewati hidung, udara masuk melalui faring. Nah, faring merupakan persimpangan antara saluran pernapasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Lalu masuk ke laring. Laring adalah atau tekak jakun terdapat di bagian belakang faring. Nah, laring terdiri atas 9 susunan tulang rawan berbentuk kotak. Lalu masuk lagi ke trakea atau batang tenggorokan. Nah, di trakea ini terdapat jaringan yang disebut silia. Silia yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. Selanjutnya masuk ke bronkus. Bronkus adalah merupakan percabangan dari trakea yang terdiri atas bronkus kiri dan bronkus kanan. Lalu bronkiolus, cabang berikutnya, yaitu merupakan percabangan dari bronkus. Terakhir, di alveolus terdapat di dalam paru-paru yang merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida.
alveolus dikelilingi kapiler-kapiler darah. Alveolus berbentuk seperti buah anggur. Nah, ini keterangannya ya, mulai dari A, hidung, faring, laring, trakea, bronkus, paru-paru, dan diafragma. Nah, ini paru-paru kita, seperti ini kira-kira ya. Ada kanan, paru-paru kiri, otot di dinding bronkus, kemudian udara dalam bronkus, bagian dalam bronkus ada alveoli, ruang udara di alveoli, pembuluh darah, dan bronkiola. Udara masuk ke dalam tubuh melalui lubang hidung, lalu masuk ke dalam batang tenggorokan. Batang tenggorokan adalah sebuah pipa mulai dari belakang hidung dan mulut, lalu turunlah ke paru-paru. Dari batang tenggorokan, udara masuk ke dalam paru-paru. Di dalam paru-paru, oksigen terserap ke dalam pembuluh darah halus. Sebaliknya, gas karbon dioksida dari pembuluh darah masuk ke dalam paru-paru dan selanjutnya dibuang saat kita mengembuskan napas. Kemudian kamu coba penuliskan dari bacaan tadi, buat pertanyaan menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Ya, kamu tanya sendiri dan jawab pula sendiri ya. Oke, bisa dong. Nah, ini kata tanyanya, kemudian ada pertanyaan contoh ya. Apa nih dari apa? Apa saja organ pernapasan pada manusia? Jawab sendiri ya. Apa jawabannya? Organ pernapasan pada manusia adalah hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Lanjutkan ya, ada pertanyaan dari kata tanya di mana, kamu buat sendiri, jawab sendiri. Selanjutnya kapan, apa pertanyaannya, lalu jawab. Bagaimana, dan seterusnya sampai mengapa. Ayo kita cari tahu. Bagaimana kalau kita sedang istirahat atau tidur? Nah, dalam setiap tarikan nafas, kita menghisap dan mengembuskan sekitar setengah liter udara. Nah, udara menarik napas kita menarik napas sebanyak 15-20 kali setiap menit. Coba pernah nggak ngitung ya? Coba aja kamu hitung-hitung ya. Sebaliknya, setelah beraktivitas berat, misalnya balap lari, nah itu kita butuh lebih banyak oksigen. Nah, saat itu kita menarik napas lebih dalam dan lebih cepat. Karena dalam setiap tarikan napas kita menghirup udara sebanyak 3 liter. Kalau tadi cuma setengah liter, tapi kalau lagi kerja berat atau aktivitas berat itu bisa sampai 3 liter. Nah, dalam setiap menit kita menarik napas sebanyak 50 kali atau lebih. Itulah sebabnya kita terengah-engah. Pernah dong saat kamu aktivitas main bola, lari, dan seterusnya. Ini akan lebih banyak ya. Oke, tantangannya buat bagan kerja organ pernapasan manusia ya. Tuliskan pada selembar kertas karton. Bagan ini akan kita pergunakan nanti di pembelajaran 5. Oke, kita lanjutkan. Lambat cepatnya kita menarik nafas tergantung aktivitas yang sedang kita lakukan. Sebaliknya, kita juga dapat mengatur pernapasan sesuai aktivitas yang sedang kita lakukan. Sebagai contoh saat menyanyi ya. Jadi saat menyanyi kita mengatur pernapasan supaya nyanyian kita lebih enak didengar, ya enggak? Nah, dalam seni musik ada lagu bertangga nada diatonis mayor. Lalu apa itu? Baca penjelasan berikut ya. Tangga nada diatonis mayor merupakan susunan berjenjang dari do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, dalam seni musik ada jenis tangga nada diatonis. Tangga nada diatonis terdiri atas 8 nada. Lalu dibagi lagi diatonis ini ada mayor dan juga minor. Diatonis mayor memiliki interval jarak nada 1, 1,5, 1, 1, 1,5. Perhatikan contoh urutan tangga nada diatonis mayor berikut. Kamu simak ya, dari G, C, D, E, F, G, A, B, C, dan seterusnya. Cirinya nih yang terpenting, tolong diingat ya baik-baik. Jadi ciri yang berdiatonis mayor bersifat gembira, riang ya nyanyinya ya. Yang kedua bersemangat. Nah, yang ketiga biasanya diawali dan diakhiri nada do. Namun tidak menutup kemungkinan diawali juga dengan nada so dan mi ya.
dan diakhiri nada do. Nah, ini contohnya ya Hari Merdeka. Coba saja kamu nyanyikan bagaimana temponya atau kekhasannya. Pasti semangat dong kalau nyanyi ini, ya kan? Nah, kamu cari tahu ya, apa itu tangga nada mayor? Gampang dong. Nah, ini masih lanjutan lagu Hari Merdeka. Selesai tantangan dan refleksinya. Kamu diminta tadi udah ya, buat bagan organ pernapasan manusia. Kemudian bernyanyi atau bermain alat musik sederhana dari lagu yang bertangga nada mayor. Seperti Hari Merdeka, atau kamu bisa nyanyikan lagu lain yang bertangga nada mayor atau diatonis mayor. Oke, sekian ya. Tetap semangat dan siap untuk menjadi anak hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.